Teman-teman, kali ini saya mau cerita tentang penggunaan susu formula yang ada di unit Perina. Nah, sebelumnya saya mau mengingatkan kembali ada 10 langkah sukses menyusui yang seperti digambar ya, ada dari WHO dan UNICEF. Saya hanya mau mengingatkan dua langkah pertama. Langkah pertama adalah memiliki kebijakan tertulis mengenai pemberian air susu ibu yang secara rutin disampaikan kepada semua petugas kesehatan. Artinya, jika kita sebagai petugas kesehatan bekerja dan melayani bayi yang dalam fase menyusui, kita harus tahu tentang laktasi. Yang kedua, melatih semua petugas kesehatan agar memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Jadi, baik secara tertulis, harus ada di rumah sakit, dan secara realita, harus dimiliki keterampilan manajemen laktasi untuk seluruh tenaga kesehatan, medis maupun paramedis yang melayani pasien dalam usia menyusui. Oleh karena satu dan dua ini, oleh karena itu sebagai perawat yang melayani bayi baru lahir yang bekerja di unit Perina adalah tidak mungkin tidak menguasai manajemen laktasi. Ya, jadi itu suatu kewajiban. Jangan cuma tahunya si PEP tahu ya, nutrisi parenteral tahu, obat-obatan tahu, tetapi menyusui nggak tahu. Nah, itu ada undang-undangnya dan kita akan melanggar kalau kita sebagai pelayan kesehatan untuk bayi, tapi kita tidak paham laktasi. Nah, saya mau mengingatkan juga ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 128 Ayat 1. Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan sampai 6 bulan. Eksklusif artinya dia hanya mendapatkan nutrisi dari ASI. Ya, jadi kalau bayinya minum obat, dia tetap ASI eksklusif loh. Obat kan bukan nutrisi. Kecuali atas indikasi medis, ya. Dia boleh minum yang lain selain ASI kalau ada indikasi medis. Kita lihat ayat kedua. Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah daerah, dan masyarakat luas harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus. Jadi tidak ada yang mengencourage ibu untuk memberikan sufor kalau tidak ada indikasi medisnya. Apalagi diiming-imingi dengan gratifikasi dari pabrik susu formula, ya itu udah penjara tuh masuknya ya. Misalnya kita kasih, Bu, nanti kalau asinya kurang minum susu ini aja ya. Kalau enggak, Bu, ini loh ada hadiah susu formula gratis loh dari kita. Gratis loh ini, Bu. Nanti kalau asinya kurang kasih ini aja. Jadi tidak ada indikasi medis, itu penjara ya. Jadi jangan macam-macam deh untuk memberikan susu formula tanpa indikasi medis. Lalu kita lihat Undang-Undang Kesehatan pasal 200 dan 201 menyebutkan kalau ada yang sengaja menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif, maka dipidana penjara setidaknya 1 tahun dan denda 100 juta. Dan jika dilakukan oleh korporasi, maka dendanya menjadi 3 kali lipat. Kembali lagi, kapan kita menggunakan susu formula kalau begitu? Ingat, dalam Undang-Undang Kesehatan tadi Pasal 128 ayat 1 disebutkan jika ada indikasi medis. Indikasi medis itu mencangkup 3 hal. Ada diagnosis medis, berarti dibuat oleh tenaga medis, berarti jelas ada instruksi medis. Kalau tiga-tiga ini ada, aman di meja hukum. Diagnosis medis itu maksudnya apa? Jadi ada pengkajian oleh dokter yang merawat pasien dari riwayat penyakit, pemeriksaan fisik, kemudian dia diagnosis yang menunjukkan bahwa dia perlu susu formula. Dilakukan oleh tenaga medis, dokter yang merawat pasien ya, DPJP ya. Ini indikasi medis DPJP. Ketiga, ada instruksi medisnya. Berapa dia mau kasih susu formula? Jenis susu formulanya apa? Ya, dan seharusnya diresepkan. Oleh karena itu sebenarnya negara ini agak aneh kalau susu formula boleh dibeli tanpa resep. Sebenarnya ya agak aneh karena susu formula harus diberikan atas indikasi
medis. Ya, ingat ada diagnosis medisnya, kenapa dia harus ada latar belakangnya, kenapa dia harus dapat susu formula. Dan diagnosis medis ini dapat dipertanggungjawabkan secara profesional oleh si DPJP. Contoh indikasi medis, ASINya belum ada, bayinya gawat darurat, ya, hipoglikemia, gula darahnya sangat rendah. Gula darah yang sangat rendah bisa bikin kejang, bisa bikin otaknya rusak. Dehidrasi berbahaya, mengancam nyawa. Dalam hal ini, indikasi medis dapat dipertanggungjawabkan. Itu hanya contoh, ya. Contoh indikasi medis, ASINya ada, ya. Kalau yang tadi kan gawat darurat, ASI belum ada. ASI ada, tapi tidak cukup. Ya, lihat nih, pasien-pasien bayi udah lahirnya PJT, pertumbuhan janin terhambat, di dalam perut gisinya jelek, di luar gisinya jelek, tapi ketika kita berikan ASI, kita hitung jumlah kalori yang dia harus dapatkan, nggak cukup ASINya. Dia nggak bisa kejar tumbuh, dan kebutuhan kalorinya tidak terpenuhi. Dalam hal ini adalah emergensi nutrisi. Dia harus ditambahin makanan selain ASI itu. Sambil ASINya mungkin ditingkatkan produksinya sampai cukup. Jangan sampai bilang demi ASI eksklusif biarin dah gagal tumbuh. Demi ASI eksklusif biarin deh pertumbuhannya terhambat, ya, gizi buruk, nanti otaknya kecil, IQ-nya rendah, sekolahnya nggak naik-naik. Jangan. Jadi ketika ada indikasi kegawat daruratan nutrisi, gagal tumbuh, nutrisinya melambat, atau dia mau kejar tumbuh, harus cukup kalorinya. Ketika ASI tidak cukup, maka itu ada indikasi medis. Ingat, setelah indikasi medis, setelah punya diagnosis, harus ada instruksi. Oleh karena itu, DPJP harus menghitung berapa kebutuhan kalori yang ditambahkan dari susu formula. Dan itu diresepkan, dituliskan dalam rekam medis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, tidak melanggar pasal 128 tadi. Di praktek pun, saya biasanya akan menghitung kalori yang dibutuhkan si bayi, lalu menghitung berat badan ideal yang harus dia capai, sehingga bisa membuat resep, ya, susu formulanya berapa mili sehari atau berapa sekali minum, sampai mencukupi kebutuhan ASI terhadap kalori yang kita mau tadi. Mungkin bisa di stop susu formulanya, tapi sementara dia harus kejar tumbuh, dia harus tumbuh dengan ideal, ya. Tujuan nutrisi, tujuan ngasih makan anak, anaknya tumbuh dengan baik. Contoh lain, ibunya nggak bisa ngasih ASI, meskipun ASINya bisa diproduksi. Contoh, ibu HIV, ibunya meninggal, atau ibunya minum obat yang betul-betul sangat dibutuhkan si ibu untuk menyelamatkan nyawa si ibu, tapi dia berbahaya ketika melalui ASI, ya. Ini ada sebuah tabel resiko penularan HIV dari ibu ke bayi. Kalau dia ASI eksklusif, masih ada resiko 5-15% bayinya HIV. Kalau dia dicampur-campur ASI eksklusif dengan susu formula, meningkat tajam 24%. Tapi kalau susu formula saja 0%. Untuk bayi yang dilahirkan dari ibu HIV, mana makanan terbaik untuk dia? Jawabannya susu formula. Pertanyaannya, apakah semua ibu dengan HIV wajib susu formula? Anaknya, ya, wajib memberikan susu formula ke anaknya. Jawabannya tidak wajib. Kalau tidak memenuhi kriteria AFAS, ya, nanti kita akan lihat kriteria AFAS apa. Yang pertama adalah A, acceptable. Kalau si ibu tidak menerima bahwa anaknya diberikan susu formula, dia boleh tetap menyusui. Misalnya ada hambatan budaya tertentu atau stigma tertentu. Visible, memungkinkan nggak dia memberikan susu formula 12 kali sehari selama 6 bulan? Memungkinkan nggak? Dari segi waktunya, dari segi fasilitasnya. Kalau tidak memungkinkan, omong kosong diberikan susu formula. Nanti kalau anaknya cuma dapatnya susu formula sehari 2-3 kali, gimana? Affordable, apakah dia mampu beli? Karena susu formula tidak jatuh dari langit. Dia harus beli. Pekerjaan ibunya apa? Keluarga itu status ekonominya bagaimana? Anaknya 6, boro-boro beli susu formula. Beras aja kadang ada, kadang enggak.
Affordable nggak buat keluarga itu memberi susu formula sampai 6 bulan? Padahal kita tahu kalau dia sampai beli susu formula, tapi dia tidak mampu mempertahankan eh, nutrisi oleh susu formula itu, maka dia nggak bisa balik lagi ke ASI, ASINya udah kering. Sustainable nggak? Apakah mampu sampai 6 bulan? Satu lagi, apakah dia tinggal di tempat yang tersedia susu formula? Saya pernah bekerja di suatu tempat yang di pulau itu tidak ada kios untuk membeli untuk dijual susu formula, jadi tidak visible ya yang itu. Sustainable itu berarti harus berlanjut terus selama 6 bulan. Oh, ternyata dia tidak mampu beli. 1 bulan pertama susu formula, bulan kedua susu kental manis, bulan ketiga air teh, itu ya tidak bisa. Safe, aman. Apakah kalau dia dapat susu formula, dia bisa melakukan sterilisasi botol? Apakah air bersih tersedia? Apakah dia mampu menjaga keamanan food safety dari pemberian susu formula? Kalau ada satu saja yang tidak terpenuhi, maka dapat diberikan ASI, namun dianjurkan terpasteurisasi. Jadi ASINya dihangatkan terlebih dahulu, diperah, dihangatkan, lalu diberikan kepada bayinya. Karena tidak mungkin kita membiarkan bayinya itu bebas HIV tapi mati karena gizi buruk. Jadi diberikan ASI dengan resiko 5-15% masih punya risiko terinfeksi HIV. Lalu kalau kita mau memberikan susu formula, susunya apa? Semua ibu-ibu kalau disuruh tambah susu formula misalnya dengan indikasi medis, dia akan tanya, merek terbaik dan terbagus apa ya? Jawabannya tidak ada. Apabila pengganti ASI, jadi kita hanya mau menggantikan ASI ya. Tidak ada merek susu formula yang bagus ya, karena semua susu formula harus memenuhi standar Codex Alimentarius ya, International Food Standard. Syarat-syarat semuanya harus terpenuhi untuk memproduksi susu formula. Jadi kurang lebih isinya akan sama sesuai dengan standar ini. Nggak boleh ngarang. Meskipun di iklan sih ngarang, susu dia bikin pinter lah, bikin jadi pilot lah, bikin jadi artis lah. Tapi di kenyataannya bahwa pabrik susu formula harus memproduksi susu formula dengan kriteria sesuai dengan Codex Alimentarius. Jadi mau semahal apapun, mau impor, mau iklannya kayak bagaimanapun, isinya tidak akan jauh berbeda dari Codex Alimentarius ini. Ya, yang paling murah, yang paling bagus karena kita tidak membayar iklan, transport, bea cukai atau yang lainnya. Yang kedua, untuk susu kejar tumbuh. Untuk susu kejar tumbuh berbeda dari PASI yang tadi ya. Yang tadi itu adalah menggantikan ASI dengan susu formula standar, susu formula biasa. Kandungan kalori ASI 100 ml adalah 67 kilokalori. Tapi kalau untuk kejar tumbuh, bayi prematur, bayi IUGR, itu kita berikan susu BBLR misalnya dengan kandungan lebih tinggi dari ASI, 81 per 100 ml. Ada juga high density formula. 100, maaf ya, ini salah ketik. Harusnya 100 kilokalori dalam 100 ml. Dengan seperti ini, volumenya lebih sedikit, kalorinya lebih tinggi. Pada bayi-bayi yang sangat kecil dengan volume lambung yang kecil, kemampuan minum yang sedikit, dia dapat kejar tumbuhnya ya. Ini 100 ml sama dengan 100 kilokalori ya, maaf ya. Ada juga susu khusus. Misalnya proteinnya dipecah ya, terhidrolisat. Kalau proteinnya dipecah diharapkan protein terpecah menjadi peptida. Oleh karena itu pada alergi susu sapi dan tidak punya ASI, pilihannya bisa menjadi protein yang terhidrolisat semuanya, ekstensif. Dan pilihan utama pada bayi yang tidak bisa ketemu sama protein susu sapi, artinya alergi protein susu sapi, bisa diberikan susu asam amino, cuman dia lebih pahit. Ingat ya, biasanya kalau ada pasien alergi susu sapi, kita langsung mikirinnya ini. Padahal nomor satunya ya ASI, lah dia nggak cocok sama susu sapi ya kasih aja susu mamanya. Jadi nomor satu sebenarnya adalah
konseling laktasi supaya ASINya cukup, dia nggak perlu susu yang aneh-aneh begini. Tapi kalau memang dia indikasi susu formula dan plus ada alergi, maka yang kita berikan adalah susu asam amino, ya, bukan susu soya. Karena sebagian besar protein soya itu bereaksi silang juga dengan susu sapi. Jadi sebagian besar alergi susu sapi juga alergi ke susu soya. Pilihan utamanya susu asam amino. Ada juga susu dengan lemak rantai sedang, ya, MCT namanya, ya. Ini untuk pada gangguan-gangguan empedu misalnya, sehingga terjadi gangguan penyerapan lemak. Nah, jadi sekarang teman-teman sudah tahu tentang Undang-Undang ASI, ya. Kita harus tahu tugas kita sebagai tenaga medis apa dari Undang-Undang ASI dan rekomendasi WHO. Teman-teman hari ini juga sudah tahu kapan contoh-contoh indikasi medis seperti apa. Teman-teman juga sudah tahu apa sih yang dimaksud dengan indikasi medis. Nggak asal ngomong gitu. Ya udah Bu, kasih susu formula. Tidak asal ngomong seperti itu. Harus ada pengkajian secara medis, secara profesional, SOAP-nya jelas kenapa dia diberikan sufor. Dan apabila ibu HIV tidak memenuhi kriteria AFAS, satu saja kriteria AFAS tidak terpenuhi, maka dia tidak perlu dianjurkan susu formula. Dan teman-teman juga harus tahu mengenai susu formula standar dan susu formula khusus dan juga yang kalorinya lebih tinggi. Terima kasih.